Wali Kota Medan Bobi Nasution ternyata mengaku dilema dalam mengambil langkah politiknya di Pilpres 2024. Bobi diketahui mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun posisi Bobi masih berstatus sebagai kader PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bobi disebut dilema karena ingin mendukung Prabowo Gibran, tapi tidak ingin keluar dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun selesai memanggil Bobi di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin 6 November. Komarudin mengatakan saat pertemuan, Bobi mengaku dilema karena PDIP telah membesarkan namanya. Namun di sisi lain, dirinya juga memiliki pilihan sendiri terkait calon presiden dan wakilnya di Pilpres 2024. Komarudin menegaskan bahwa kader PDIP tidak bisa bermain dua kaki dalam Pilpres 2024. Oleh karena itu, ia meminta Bobi untuk mengembalikan kartu tanda anggota ke DPC PDIP Medan jika resmi mendukung Prabowo Gibran. Bobi diminta mengembalikan KTA sebagai tanda pengunduran diri. Komarudin memberikan waktu sekitar 2-3 hari untuk menunggu keputusan Bobi. Komarudin menegaskan sebagai pemimpin, Bobi harus menentukan langkah politiknya dengan jelas. Apakah mau mendukung Prabowo Gibran atau tetap berpegang teguh memegang mandat PDIP? Di sisi lain, Komarudin mempersilahkan Bobi untuk meninggalkan PDIP dan meminta untuk segera mengembalikan KTA. Yang seperti teman-teman ikuti berita, Bobi saat ini kan mau bergabung ke Mas Gibran, makanya kita minta untuk Mas Bobi klarifikasi, ya, karena di PD Perjuangan nggak bisa orang main dua kaki. Gitu. Nah, tapi tadi Mas Bobi itu apa ya, antara perasaan yang sekarang lagi bergejolak antara perasaan dan pikiran dia harus mau kemana. Ya. Akhirnya dia minta kalau diizinkan dia boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana tidak, tetapi PD Perjuangan. Saya bilang tidak bisa. Kita satu rumah, ya, satu rumah ini mau bertarung, kita kasih keluarga yang lain, kamu ke sana dan kita berhadapan-hadapan, kan tak bisa. Apalagi PD Perjuangan itu aturannya jelas dan selalu diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita tidak bisa main dua kaki, satu kaki saja. Nah, jadi kalau PD Perjuangan sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maka seluruh kekuatan dikerahkan untuk memenangkan. Partai Gerindra menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pada Senin 6 November 2023. Dasko mengatakan bahwa Gerindra baru mengetahui dukungan Bobi melalui pemberitaan media massa. Menurutnya belum ada pemberitahuan resmi kepada pihak koalisinya terkait dukungan Bobi. Sebelumnya Bobi menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo dan Gibran, padahal Bobi masih berstatus sebagai kader PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dasko menyebut bahwa partainya akan membuka komunikasi dengan Bobi terkait dukungan itu. Partainya akan membentuk tim untuk berkomunikasi dengan menantu Presiden Joko Widodo itu. Tim tersebut bertugas untuk mencari tahu alasan Bobi menyatakan dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Lebih lanjut, Dasko menegaskan bahwa Gerindra terbuka kepada setiap dukungan untuk Prabowo Gibran. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun,
yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Mas Bobi mendukung Prabowo Gibran. Ya alasannya apa Pak? Apa karena disuruh atau apa? Kekerabatan lah, itu tidak perlu ditanya Mas Bobi, jangan tanya saya yang ada. Iya mungkin diarahkan Pak Jokowi atau apa Pak? PDIP memanggil Wali Kota Medan Bobi Nasution selesai menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Dalam pertemuan itu, Bobi mengaku memberikan dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Bahkan Bobi disebut minta diizinkan gabung dalam tim pemenangan Prabowo, namun ingin tetap menjadi kader PDIP. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun meyakini bahwa alasan Bobi mendukung Prabowo murni karena kekeluargaan. Pernyataan itu disampaikan oleh Komarudin di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta, Senin 6 November 2023. Menurut Komarudin, Bobi mendukung Prabowo karena dirinya merupakan adik ipar dari Gibran. Sementara itu sebelumnya adik kandung Gibran yakni Kaesang Pangarep juga sudah merapatkan barisan mendukung kubu Prabowo melalui PSI. Oleh karenanya, Komarudin yakin bahwa alasan Bobi mendukung Prabowo Gibran adalah murni kekeluargaan. Namun demikian, Komarudin tidak mengetahui pasti soal alasan Bobi mendukung Prabowo Gibran, padahal partainya sudah mengajukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Komarudin mengatakan bahwa alasan pasti dukungan Bobi tidak disampaikan oleh yang bersangkutan saat bertemu di kantor DPP PDIP. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumumkan daftar struktur tim kampanye nasional atau TKN. Sejumlah tokoh-tokoh besar digaet masuk dalam TKN Prabowo Gibran. Nama-nama tokoh tersebut dibacakan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Senin 6 November 2023. Suami dari Yeni Wahid yakni Dohir Farisi ditunjuk jadi anggota Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga masuk dalam Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran. TKN Prabowo Gibran juga diperkuat dengan purnawirawan TNI Polri, mulai dari mantan Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto hingga mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman. Selain purnawirawan, TKN Prabowo Gibran juga diisi oleh seorang ulama yakni Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Sementara untuk menggait pemilih milenial, TKN Prabowo Gibran diisi oleh sejumlah artis tanah air. Arif Muhammad, Reza Arab hingga Willy Salim digait untuk perkuat kubu Prabowo. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani mengatakan sejumlah nama yang masuk struktur TKN dipilih berdasarkan aspirasi dari berbagai kalangan. Rosan mengatakan bahwa TKN akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
Rosan berharap pesta demokrasi bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak menuju Indonesia Emas 2020. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming telah mengumumkan tim kampanye nasional atau TKN. Struktur TKN Prabowo Gibran itu diumumkan pada Senin 6 November. TKN Prabowo Gibran diisi oleh ratusan orang dengan berbagai latar belakang. Para tokoh yang mengisi TKN Prabowo Gibran itu mulai dari pensiunan TNI Polri, ulama, aktivis, hingga para artis tanah air. Dalam TKN Prabowo Gibran terdapat divisi khusus untuk menggait sejumlah pemilih muda di Pilpres 2024. Tim yang dijuluki dengan Tim Fanta itu diisi oleh sejumlah artis dan influencer tanah air. Tim Fanta itu diketuai oleh Ketua Komandan Fanta M. Arif Rosyid Hasan. Sementara untuk Wakil Ketua Tim Fanta berjumlah 22 orang. Mereka diantaranya adalah Uya Kuya, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu, Farel Bramasta hingga Diah Roro Esti. Selain itu Reza Arab, Willy Salim hingga Arif Muhammad juga ikut digait jadi TKN Prabowo Gibran. Gibran Rakabuming Raka dicoret dari kader PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo pada Senin 6 November. Rudi mengatakan sejauh ini belum ada itikat yang ditujukan Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA. Menurut Rudi, Gibran sudah bukan anggota PDIP meski tidak mengembalikan KTA dan mengundurkan diri. Hal itu karena Gibran sudah menjadi calon wakil presiden melalui partai lain. Sebelumnya, Rudi mengirimkan surat resmi ke Gibran melalui Sekretaris DPC PDIP Teguh Prakosa. Namun belum ada respon terkait surat tersebut. Rudi mengatakan bahwa surat tersebut berbunyi soal upaya untuk menghilangkan isu bahwa PDIP bermain dua kaki di Pilpres 2024. Rudi menegaskan bahwa Gibran sudah bukan merupakan kader PDIP seusai menyeberang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut Rudi, saat ini partainya akan fokus untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kubu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman dipecat. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis di Media Center TPN Menteng, Jakarta Pusat, Senin 6 November 2023. TPN Ganjar Mahfud meminta agar Anwar Usman dipecat jika terbukti melanggar etik. Hal itu merespon dugaan pelanggaran etik yang dilakukan 9 hakim konstitusi. 9 hakim konstitusi itu diduga melanggar etik seusai meloloskan Gibran Rakabuming menjadi cawapres. Todung mengatakan bahwa citra MK saat ini berada di bawah titik nadir terendah. Selain itu, kepercayaan publik terhadap MK menipis akibat keputusan batas usia Capres-Cawapres. Menurut Todung, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa memulihkan kepercayaan MK. Untuk bisa mengembalikan wibawa MK, maka MK diminta untuk memberhentikan dengan tidak hormat Anwar Usman. Todung mengatakan di pundak MK kepercayaan masyarakat terhadap MK dipertaruhkan. Menurut Todung, di dalam MK terlihat jelas ada konflik kepentingan. Sebab seorang hakim tidak boleh memutus perkara yang ada konflik kepentingan keluarga. Apabila hakim itu tetap memaksa ikut memutuskan dalam putusan perkara itu, maka putusannya bisa disebut cacat hukum. Menurut Todung, apa yang dilakukan Ketua MK bukan hanya sekedar pelanggaran etik, melainkan pelanggaran hukum. Bakal cawapres mendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming menanggapi pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Sebelumnya, Rudi telah menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah tutup buku di PDIP. Rudi dengan tegas menyebut bahwa Gibran bukan merupakan kader PDIP meski tidak mengembalikan KTA atau mengundurkan diri. Riwayat Gibran dengan PDIP benar-benar telah berakhir. Menanggapi hal itu, Gibran mengaku pasrah atas keputusan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di kantornya pada Selasa 7 November. Gibran hanya menanggapi singkat terkait pernyataan Rudi. Sebelumnya, Gibran juga telah membantah kabar bahwa dirinya sudah resmi masuk ke Partai Golkar. Gibran mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan soal dirinya resmi menjadi kader Golkar. Putra sulung Jokowi itu mengaku tidak jadi datang ke acara HUT Partai Golkar karena menghadiri agenda tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju. Bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming batal dilantik jadi kader Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak jadi melantik Gibran saat malam puncak HUT partainya.
Berdasarkan isu yang beredar, Golkar masih menunggu hasil keputusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Keputusan tersebut akan diumumkan pada Selasa 7 November sore. Sebelumnya, kabar Gibran akan menjadi kader Partai Golkar disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono. Dev meminta agar awak media menunggu pelantikan Gibran yang akan disampaikan oleh Airlangga. Gibran rencananya akan dideklarasikan menjadi kader Golkar saat malam puncak HUT Golkar. Namun saat malam puncak HUT Golkar pada Senin 6 November malam, tidak ada pengumuman mengenai Gibran jadi kader. Gibran bahkan tidak menghadiri acara peringatan ulang tahun Golkar. Putra sulung Jokowi itu justru menghadiri agenda tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju. Karena ketuanya Pak Prabowo. Presiden Joko Widodo menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berpidato di Rakernas LDII. Rakernas LDII tersebut digelar di Jakarta Timur pada Selasa 7 November 2023. Jokowi menyebut nama Prabowo seusai menjelaskan soal kepemimpinan yang kuat bagi Indonesia. Awalnya Jokowi menyatakan seluruh masyarakat tak terkecuali LDII harus tetap semangat membangun bangsa. Hal itu karena ke depan Indonesia akan menghadapi banyak tantangan. Sehingga 2024, 2029, dan 2034 adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa maju atau tidak. Jokowi mengatakan bahwa pada momen itu Indonesia butuh pemimpin nasional yang kuat. Presiden Jokowi kemudian menyinggung soal pencaksilat dan menyinggung nama Prabowo Subianto. Dia memuji penampilan pencaksilat dan mengatakan bahwa Prabowo merupakan Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Di sisi lain, Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya pemimpin yang kuat. Menurut Prabowo, Jokowi selalu melontarkan guyonan dalam pidatonya. Prabowo mengatakan bahwa Jokowi senang melontarkan humor saat berpidato. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tanpa itu, sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tantangan global, ini justru yang banyak memang dari tantangan globalnya. Satu, ketidakpastian ekonomi global. Enggak jelas sekarang ini ekonomi global arahnya mau kemana. Baru bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencaksilat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.